Payudara gue bocor pas lagi servis. Gue open BO supaya kelihatan stylish di kampus. Oh my gosh, gue kepergok istri gue karena jadi simpenan suaminya. Well, DM, Dear Melissa. Mau cerita kejadian mengenaskan tapi lucu. Nah, jadi pas kerja sebagai kupu-kupu malam, Cile. Ini hidup wanita si upu-upu alam. Kenapa nih? Bukan hal tabu lagi. Yang jadi daya tarik pasti Rachel dan Samantha. Siapa yang nonton? Rachel dan Samantha. Nah, dan akhirnya gue pun ikutan suntik filler untuk membesarkan payudara instan. Pas disuntik itu pakai cairan yang kayak ingus gitu, Kak. Terus dimasukkan ke dalam payudara, jadilah besar. Oh gitu ya. Jadi kayak ingus gitu ya. Nah, aku sih jadi ngerasa pede meskipun agak ganggu. Jadi gede gitu ya bun. Nah, singkat cerita, di suatu malam ketika aku lagi servis, pelanggan tahu-tahu payudara gue bocor dan semua cairan filler yang gue pasang di salon abal-abal itu keluar semua. Jadi kayak cairannya keluar semua. Gue malu banget. Gak cuman itu, tapi sakit juga dan bingung mau gimana. Akhirnya gue ke salonnya lagi dan yang punya salon bilang isi lagi aja, nggak apa-apa kok. Jujur gue yang penghasilannya pas-pasan akhirnya memutuskan untuk isi lagi aja fillernya daripada ke dokter yang mungkin mahal banget kan. Itu kejadian memalukan yang pernah gue rasain. Oh my god, aku nggak bisa ngebayangin sih kayak, dan posisinya itu kita lagi nggak sendiri ya, tapi dalam posisi lagi kerja. Dan udah deh, kalian kalau yang mau pakai filler atau membesarkan bagian-bagian tertentu itu bener-bener harus tindakan dokter. Dan kalau ada apa-apa mending buruan langsung ke dokter, jangan ke salon abal-abal yang ditindakannya tuh belum sama tenaga medis, apalagi orang yang bener-bener paham gitu loh, yang dia cuman hanya sekedar tahu aja. Itu bahaya banget, oh my god, jangan. Well, lanjut. DM, gue pernah kepergok istrinya suami gue. Gue tadinya pacar simpenan karena suami gue udah punya istri dan anak. Nah, tapi gue gak mau bego ya. Jadi gue juga minta dinikahin dan akhirnya kita nikah siri. Gak lama setelah pernikahan, gue tinggal gak terlalu jauh tempat tinggal istrinya sama, jadi dia tinggal nggak terlalu jauh sama tempat tinggal istrinya. Dan akhirnya gue ketahuan, gue dilabrak abis-abisan. Ya lu ngapain tinggal deket-deketan, aneh banget. Gue yang tahu kalau posisi gue salah, diem aja. Tapi ternyata istri sahnya itu memilih untuk pisah dan gue tetap menjalani pernikahan sama suaminya. 1 tahun kurang lebih gak ada masalah di rumah tangga gue. Sampai akhirnya suami gue tuh berulah. Gue pergokin dia lagi makan bareng cewek di mall. Abis gue berantem di rumah, tapi dia selalu bahas, dulu gue juga sama dia ngejalanin di belakang istrinya kan. Jadi gue harus terima. Gue bingung banget sekarang harus cerai atau gimana. Oke, fine, itu masalah lu ya. Kita gak bisa menghakimi, kita gak bisa menjudge. Dan ya, suami juga bener sih, karena kayak karma itu kan selalu berlaku ya. Jadi ya sudah, dinikmati saja. Next, Dear Melissa, aku sudah menikah kurang lebih 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak perempuan. Nah, rumah tangga kami tidak ada masalah. Justru yang membuat masalah adalah mertuaku, cile. Mertuaku masalahku, jeger. Sinetron azab. Dimana dia tuh sangat membenciku karena sampai saat ini belum bisa memberinya cucu laki-laki, yang di matanya cucu laki-laki itu adalah dapat menjadi pelindung keluarga. Dia selalu ikut campur urusanku. Dia selalu mengatakan aku tidak berguna, tidak sempurna, dan lain-lain. Sekarang ibu mertuaku memang tinggal di rumah kami karena ayah mertuaku sudah meninggal. Dan suamiku adalah anak terakhir, jadi ibu memilih tinggal bersama kami. Ada gak sih yang sama berurusan dengan ibu mertua sepertiku? Oh my god. Emang ya, kayak kita tuh kan menikah 2 keluarga ya. Jadi gak cuman 2 orang aja, tapi kayak sama keluarga yang lain juga harus
saling menyatu gitu loh, dan itu susah banget pastinya. Tapi ada nggak sih di antara kalian yang punya cerita yang sama atau mungkin lebih mengenaskan tentang mertua-mertua gitu? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Well, lanjut. DM. Gue bingung sebenarnya harus cerita dari mana ya? Kok. Dah, kenapa ya lu? Jadi gue cuman berharap DM gue dibacain biar dia tahu secara dia juga follow IG lo. Hayolah. Siapa nih yang temennya follow-followan dan follownya sama-sama follow Instagram aku? Nah, kudu dibaca nih. Jadi temen gue ini suka sama salah satu cowok dan sekarang mereka jadian. Nah, masalahnya adalah gue nggak berani ngomong ke temen gue ini kalau cowoknya adalah mantan gue, yang mana gue juga cowok. Oh, no. Jadi berarti cowoknya itu gay. Tapi dia juga nggak tahu kalau gue gay gitu. Jadi gue malu mau ngomongnya. Semoga aja dia cepet sadar dah. Kenapa sih nggak dikasih tahu aja gitu kan, daripada nanti dia taunya akhiran dan itu posisinya kayak sahabat lo, kayak lo tega banget, gila gitu kalau sampai dia tahu. Dan apalagi kalau dia tahu kalau ternyata kalian itu pernah menjalin hubungan natural. Dear Melissa, mau cerita tapi tutupin nama dan profil gue ya. Oke, sudah pasti. Jadi gue adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas lumayan terkenal di kota gue. Bayaran di kampus gue lumayan mahal. Ya sebenarnya sih bukan masalah bayaran di kampus, karena udah dibiayain sama ortu gue. Tapi jujur li, di kampus gue lumayan gaul, yang anak-anak itu stylish abis. Oh my god, anak-anak gaul gitu gak sih? Kalau yang kita di kampus tuh kayak matching dari ujung ke ujung ya kan. Terus masalahnya apa? Awalnya sih gue dikenalin sama teman-teman gue kalau lo mau kerja sampingan aja jadi cewek malam, karena bayarannya lumayan gede. Awalnya coba-coba sih, tapi lama-lama ketagihan. Karena gue ngerasa enak banget dapet uang yang banyak dan bisa beli apa aja. Gue udah coba untuk berhenti kok, tapi ternyata susah banget buat keluar dari lingkaran setan itu. Jadi buat kalian nih yang ada kepikiran ke situ, mending jangan coba-coba deh. Setuju. Buat kalian nih, buat lo pada yang belum masuk ke dalam jebakan Batman alias lingkaran setan itu, pasti akan susah banget gitu. Karena kita berbuat baik aja itu kayak susah banget gitu loh. Tapi kalau kita mau berbuat kayak kejahatan atau apa, kayak semakin dipermudah. Betul gak sih? Jadi jangan coba-coba. Well, segitu dulu untuk DM kali ini. Buat kalian yang mau cerita-cerita menarik kalian dibacain di YouTube channel aku, kalian bisa langsung DM di Instagram aku @melissa_dw. Aku tunggu ya. I'm Melissa. Dadah.